Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama pada sore hari ini merindukan jemaat Tuhan, merindukan lawatan Roh Kudus. Saya percaya kalau saudara dan saya merindukan kuasa Roh Kudus akan menjamah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami, Bapa. Kami bisa datang Tuhan pada sore hari ini, Bapa, itu karena kebaikan Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan sia-siakan Tuhan pertemuan kami pada sore hari ini, Bapa. Kami akan memuji, kami akan memuliakan nama Engkau Tuhan, dan kami akan merindukan Bapa lawatan Kau Tuhan. Lawatlah setiap kami, Bapa, yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan live streaming di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada. Terima kasih, haleluya, amin. Haleluya. Kami mau mengucap syukur Tuhan dan kami mau memuji kebesaran-Mu Bapa. Amin. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan kami angkat Tuhan kepada Engkau Tuhan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kamu memuji-Mu Tuhan, kamu memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki kami Tuhan, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya.
kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya. Haleluya, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai Tuhan, merayakan kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, oh, dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, oh, dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Aku mau beri korban syukur kami Tuhan, beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau beri puji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin. Ku mau bersorak-sorai, katakan, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, oh, dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, oh, dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku mau bersorak-sorai, katakan, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur kepadamu Tuhan. Korban syukur, kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ku Bapa. mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Kami mau bersorak-sorai Bapa. bersorak, Katakan, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka.
korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi katakan saudara, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, katakan, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau mengecap keajaiban-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yeah. Oh, 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 oh. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari kita rasakan saudara, dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah saudara, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, Engkau baik Bapa, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Sekali lagi saudara, syukur bagimu Tuhan. kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, Kau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Oh, tak pernah Kau biarkan ku, tak pernah Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan. Oh, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberikan kami pertolongan Tuhan, pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberikan kami pertolongan ya Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, berikan pertolongan, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami Tuhan. Katakan pujian ini dengan iman saudara. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, oh Bapa, melimpah bagiku. Katakan lebih sungguh lagi saudara, dengan segenap hati kita saudara. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi kami pertolongan. Oh,
besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersama Engkau Tuhan, kami bersama Engkau Bapa, kami bersyukur kami bersama Engkau Yesus. Oh Allah yang menolong kami, Allah yang bersama-sama dengan kami. Tidak akan Engkau membiarkan kami terletak Tuhan, tidak akan pernah Kau biarkan. Oh, kami bersyukur Tuhan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa akan kami lewati Tuhan segala setiap persoalan, karena Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu, atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami serukan Engkau baik, kami serukan Engkau baik. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Oh Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Lawatlah setiap kami Tuhan, ya Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Nama-Mu Yesus Tuhan, haleluya. Kami di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan baru, kami di dalam-Mu Tuhan kami disempurnakan Tuhan. Rasakan lawatan-Mu Bapa. Oh Holy Spirit, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan di tempat ini Bapa. Kau ajaib di tempat ini ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Oh, Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Katakan saudara, oh, Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa.
baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Kau yang membuka hati dan telinga kami, biarlah kami bisa melakukan dan menjadi berkat ya Bapa melalui firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan juga, biarlah Kau yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu pernah nggak merasa seperti ini gitu ya? Satu hari itu banyak sekali pekerjaan gitu ya, jadi sangat padat sekali gitu harinya. Kemudian setelah karena aktivitas yang sangat padat itu, jadi kan energinya seperti merasa terkuras habis gitu. Terus begitu sampai rumah, nah kepinginnya kan langsung kayak tidur gitu ya, pengen tidur di tempat tidur. Kemudian karena seharian itu sudah padat aktivitasnya, kemudian lihat Alkitab itu di atas meja, jadinya kayak oh ya aku belum saat teduh gitu, belum baca firman gitu. Tapi karena badan sangat capek jadinya aduh enggak wis. Jadi setiap hari seperti itu diulangi terus gitu ya. Nah, tubuh kita sangat lelah, kemudian otak kita tuh rasanya benar-benar kayak full, kayak padat gitu ya. Nah, kemudian hati ini seperti terasa dingin, seperti terasa hampa gitu. Ketika mencoba berdoa kayak berat sekali gitu. Pasti setiap kita pernah merasakan seperti itu gitu ya. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu bisa dikatakan dengan burnout gitu ya. Nah, iblis itu seringkali memberikan intimidasi kepada kita gitu ya, dalam pikiran kita. Saya juga pernah seperti itu, ketika sangat capek terus kemudian belum baca firman, maksudnya doanya juga belum saat teduh. Sepertinya iblis itu memberikan intimidasi seperti ini di dalam pikiran saya. Kamu tuh Kristen macam apa gitu ya. Tuhan itu pasti kecewa, pasti marah sama kamu karena hari ini kamu itu enggak doa, enggak baca firman. Nah, banyak intimidasi iblis yang iblis itu banyak memberikan intimidasi kepada saya seperti itu gitu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan gitu ya. Ada 5 hal yang harus dilakukan ketika kita itu merasa jauh dari Tuhan supaya kita itu enggak gampang termakan oleh intimidasinya iblis gitu ya. Pikiran-pikiran seperti itu diberikan iblis untuk menjebak setiap kita gitu ya. Karena apa? Karena rasa bersalah yang berlebihan itu justru membuat kita kayak makin minder gitu. Dan sengaja kayak menjauh, lah aku kemarin kan enggak doa. Masa mau ya Tuhan itu menerima orang yang males kayak aku. Nah, seringkali kan ada pikiran seperti itu gitu. Nah, lewat firman hari ini saya mau menyampaikan bahwa perasaan yang jauh atau kayak merasa hampa yang mungkin kita sedang alami, itu bukan berarti tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan kita gitu. Ya, bisa next. Nah, gini ya. Yang tadi ini ya. Jadi matanya sampai berat gitu, seharian lelah bekerja, sampai rumah mau doa itu rasanya hampa. Otak sudah kehabisan energi, hati itu rasanya dingin banget dengan Tuhan, kayak mager gitu mau menyembah Tuhan, mau baca Alkitab. Next berikutnya. Nah ini. Itu adalah merupakan perangkap pikiran negatif dari iblis itu. Nah itu seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan itu pasti kecewa dan marah sama aku gitu. Terus kita jadi menghukum diri sendiri dan itu semakin memperjauh jarak kita dengan Tuhan gitu. Dan pikiran-pikiran negatif itu bisa melemahkan iman dan kepercayaan diri kita. Nah, kita jadi sering menghakimi diri sendiri dengan pikiran yaitu tadi, Tuhan pasti kecewa, Tuhan pasti marah karena aku tuh jarang mencari Dia gitu. Dan saya mau katakan bahwa faktanya pikiran ini justru menjebak gitu. Membuat kita makin minder dan sengaja menjauh dari hadirat Tuhan. Next. Nah, rasa jauh itu bukan tanda kalau Tuhan itu meninggalkan. Rasa jauh itu merupakan alarm gitu ya. Alarm dari jiwa yang rindu untuk lebih lagi dalam Tuhan. Itu saya baca seperti itu ya. Jadi bukan karena
Tuhan itu menjauh dari kita, tapi kayak merupakan alarm. Kan kayak ada kebakaran gitu kan, pasti ada alarm yang bunyi gitu. Seperti dikatakan di Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, jadi hanya Tuhan gitu yang bisa memulihkan hati kita yang lelah, hati kita yang kosong. Next. Jadi saya menyampaikan ada 3 poin gitu. Yang di awal tadi bukan 5 ya, 3 maksudnya. 3 poin bagaimana kalau kita tuh merasa jiwa kita tuh jauh dari Tuhan. Yang pertama, kita jangan merasa kayak oh aku ini baik-baik saja gitu. Jadi saya menulis berhenti pura-pura kita itu oke gitu di hadapan Tuhan. Keadaan kita itu baik-baik saja. Kenapa sih kita itu susah jujur gitu ya? Karena kan di dalam dunia kerja ya, culture-nya dunia kerja itu menuntut kita untuk selalu kuat, untuk selalu produktif gitu. Kalau nggak produktif, gajinya nggak bisa naik gitu, susah naik untuk naik pangkat. Nah, di dunia kerja itu seperti itu gitu. Jadi di dalam hubungan kita sama Tuhan pun kita juga memikirkan seperti itu. Kita baru merasa layak datang pada Tuhan kalau kondisi rohani kita itu sedang bagus. Jadi, oh kemarin aku itu bolong ya, saat teduhnya bolong baca Alkitab. Aduh mana mau Tuhan menerima aku ini masih sering bolong-bolong. Jadi karena kita sering terbawa culture-nya di dunia kerja, jadi kita menganggap Tuhan itu juga seperti itu gitu. Padahal Tuhan itu mau menerima kita di saat kita itu hancur gitu ya. Nah, Yesus itu juga pernah berkata gitu, bahwa dia datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit gitu. Next. Ini. Hambatan terbesar untuk kembali itu adalah standar kesucian palsu yang kita buat sendiri. Kita kan sering hidup dengan standar dari manusia gitu ya. Seringkali kita berpikir kita harus menjadi suci atau bersih gitu untuk berada dalam kondisi yang layak gitu menghadap Tuhan. Kita berpikir kita harus prima gitu kondisi kita kalau mau menghadap Tuhan. Jadi kita berpikir Tuhan tuh nggak mau terima aku ya orang yang saat teduhnya masih bolong-bolong, baca firman-Nya masih bolong-bolong. Padahal kan tadi seperti yang saya katakan, Tuhan itu datang bukan untuk orang yang sehat, melainkan untuk orang yang sakit. Ini dikatakan sendiri sama Tuhan gitu ya. Next. Nah ini, Daud pun itu juga sering ya, kalau kita baca kitab Mazmur, Daud itu dengan jujur mengungkapkan rasa frustasinya di hadapan Tuhan gitu. Dan Tuhan itu tetap mengasihi Daud. Seperti dikatakan di Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Jadi enggak apa-apa gitu ya. Kalau kita mau mengatakan apapun sama Tuhan, Tuhan itu enggak masalah. Meskipun kayak rasanya kita kayak kok mengeluh terus, tapi enggak apa-apa, mending di hadapan Tuhan daripada kita mengeluhnya di hadapan manusia. Enggak apa-apa kita habis-habiskan di hadapannya Tuhan. Jadi besoknya kita sudah mendapatkan kekuatan baru seperti yang dilakukan Daud gitu ya. Jadi Daud itu tidak pernah ragu untuk melakukan dalam tanda kutip komplain gitu ya, secara jujur gitu ya, mengenai frustasinya di hadapan Tuhan. Tapi seperti yang kita tahu, Tuhan itu penuh dengan kasih dan Tuhan itu tetap mengasihi kita gitu, apapun yang kita alami gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya, kalau memang kita lagi capek gitu, bilang aja sama Tuhan ya, Tuhan hari ini aku tuh capek banget gitu. Otakku tuh sangat penuh dengan kerjaan. Dan jujur aja aku ini lagi malas doa. Tapi aku tahu aku tuh butuh Engkau Tuhan, tolong aku. Tuhan itu tahu kok, Tuhan tuh nggak lihat bahasa kita yang, kita harus bahasa yang puitis gitu, bahasa yang panjang. Tapi Tuhan itu lihat hati kita, kalau kita benar-benar rindu, kita ngomong apa adanya sama Tuhan, Tuhan itu tahu gitu. Itu poin yang pertama, jadi berhenti berpura-pura oke gitu loh di hadapannya Tuhan. Nah yang kedua, poin yang kedua, next. Nah seringkali yang mengganggu kita untuk berdoa, untuk mencari Tuhan itu kan sosmed gitu ya. Jadi poin yang kedua, lakukan digital detox sebelum kita melakukan saat teduh. Nah suara Tuhan itu kan seringkali berupa bisikan yang lembut gitu ya, dalam hati gitu. Bagaimana bisa terdengar kalau pikiran kita itu penuh dengan kebisingan dunia yang kita lihat melalui sosial media, melalui smartphone kita kayak gitu ya. Karena dikatakan di Mazmur 46 ayat 11a,
diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi kalau mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya harus duduk diam. Kita harus menyingkirkan semua hal-hal yang mengganggu hidup kita gitu ya. Next. Nah ini. Mengapa jiwa kita tetap hampa meski kuota kita itu penuh gitu ya. Kuota internetnya penuh tapi kok kerasanya masih ada satu hal yang kosong gitu ya. Nah yaitu karena kita seperti yang kita tahu kan di sosmed itu banyak konten-konten short video gitu ya, konten yang cepat gitu. Itu bisa membuat dopamin itu naik turun. Nah jadi kalau dopaminnya naik turun otak kita itu kehilangan kemampuan untuk diam dan tenang. Jadi kayak gerusa-gerusu terus karena yaitu kebanyakan lihat video-video short seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau duduk diam di hadapannya Tuhan, ya harus melakukan itu tadi digital detox dulu. Jadi buat jarak fisik dengan gadget gitu ya, dengan gadget Bapak Ibu Saudara gitu. Sebelum saat teduh aktifkan aja mode itu, jangan ganggu gitu ya. Do not disturb selama 10 menit gitu. Jadi taruh HP kan ini seperti kayak teknik belajar. Ada juga yang disembunyikan dulu HP-nya jadi biar bisa konsen. Kita juga bisa melakukan itu pada waktu kita mau berdoa, mau saat teduh sama Tuhan. Jadi diaktifkan aja itu mode jangan ganggu gitu. Beri ruang bagi jiwa kita untuk bernafas tanpa interupsi dari layar. Nah, itu jadi poin yang kedua. Kalau mau duduk diam di hadapannya Tuhan ya lakukan digital detox dulu sebelum kita saat teduh pada Tuhan. Kemudian yang ketiga, next. Kita harus fokus pada karakter Tuhan, bukan perasaan. Itu seperti kita lihat kan ada, kalau perasaannya manusia itu naik turun gitu, grafiknya naik turun. Tapi kalau kesetiaan Tuhan itu stabil, jadi gak berubah-berubah gitu. Seperti dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi salah satu kesalahan terbesar kita gitu ya sebagai orang Kristen itu saat merasa jauh dari Tuhan itu adalah menjadikan emosi atau mood kita itu sebagai kompas iman. Jadi ketika kita merasa di bawah, berarti imanku ini lemah ya. Padahal bukan itu. Kompasnya adalah ya kesetiaan Tuhan itu yang selalu stabil gitu ya. Jadi jika kita itu terus nunggu sampai mood kita itu enak atau nunggu sampai kita tuh mempunyai perasaan yang dekat dengan Tuhan, maka kita tuh nggak akan pernah melangkah datang kepada Tuhan. Kalau kita menunggu, aku harus jadi anak yang rajin, doa dulu ya, baru Tuhan tuh mau terima aku. Ketika ada pikiran seperti itu, justru ya kita nggak akan pernah melangkah untuk datang kepada Tuhan. Jadi apapun kondisi kita, wis datang aja gitu sama Tuhan. Harus fokus kepada karakternya Tuhan. Next. Nah ini. Bahayanya kalau iman kita itu cuma disetir sama perasaan gitu. Jadi kayak orang yang kehujanan terus di rumah yang tidak ada cahaya gitu, jadi kayak suram gitu. Jadi datanglah kepada Tuhan itu bukan karena kita sedang merasa dekat, tapi karena kita tahu kita itu tiap hari itu butuh Tuhan. Jadi kalau aku gak ketemu Tuhan hari ini, aku gak punya kompas gitu, aku gak punya sesuatu yang menuntun aku gitu kalau aku gak ketemu Tuhan hari ini. Jadi di sini saya menulis ubah arah doa Anda sekarang gitu. Ganti kalimat, kadang-kadang kan saya juga mikir kenapa ya Tuhan kok aku ini merasa jauh gitu. Jadi saya mau ganti kalimat doa saya itu menjadi seperti ini gitu loh. Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap setia dan ada di sini buat aku gitu. Bahkan saat perasaanku ini naik turun loh, saat moodku ini enggak menentu tapi aku percaya Engkau ada di sini. Terima kasih karena Engkau tetap setia. Jadi diganti dengan mengucap syukur, pujian kepada Tuhan gitu. Jadi itu bisa membawa dampak gitu kepada terhadap kehidupan doa kita gitu ya. Next. Jadi di sini ada 3 gitu ya langkahnya. Yang pertama itu kita harus benar-benar jujur gitu kepada Tuhan. Akui dengan jujur apapun yang kita rasakan hari itu kepada Tuhan. Ngomong aja. Kalau misalnya nggak sempat, misalnya jangan berpikir doa itu aku harus doa 1 jam supaya Tuhan tuh mendengar doaku. Enggak. Yang penting itu hati kita. 5 menit pun kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu dengar gitu loh.
Nah, tapi sebelum kita mencari Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, batasi notifikasi dan suara dunia. Jadi nonaktifkan aja itu dulu handphonenya. Supaya apa? Supaya kita fokus pada kesetiaan Tuhan yang stabil gitu. Bukan yang seperti perasaan kita naik turun tadi itu. Next. Nah, jadi jarak antara kita sama Tuhan itu hanya sejauh doa yang jujur gitu ya. Dia tidak menunggu kita suci, tidak menunggu kita sukses, atau punya waktu luang gitu, baru boleh datang kepada Tuhan. Dia hanya menunggu kita itu apa adanya, sekarang juga gitu. Jadi apapun kondisi Bapak Ibu yang dialami Bapak Ibu hari ini, kalau misalnya lagi mikir, aku enggak mau cari Tuhan, kayaknya aku banyak sekali berbuat dosa. Loh, justru di bawah kaki Tuhan itu semua kita itu dibenarkan gitu. Nah, jadi 3 poin tadi itu, yang pertama kita harus jujur, berhenti pura-pura oke di hadapan Tuhan, jujur aja apa adanya dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan digital detox gitu ya sebelum melakukan saat teduh. Dan yang ketiga, kita fokus pada karakter Tuhan, bukan perasaan kita. Ya. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan setiap kami ya Bapa, untuk kami untuk selalu mencari Engkau apapun keadaan kami ya Bapa. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami hari ini ya Bapa. Engkau tahu betapa seringnya kami mengalami kekeringan rohani ya Bapa. Ampuni kami mau ya Bapa. Tolong kami untuk kami bisa membangun hubungan dengan-Mu setiap hari ya Bapa, melalui doa, melalui firman ya, dan membaca firman ya Bapa. Kami mau setia ya Bapa, karena kami tahu Engkau juga setia ya Bapa kepada setiap kami ya Bapa. Pulihkan setiap jiwa kami yang mungkin sudah mulai kering hari ini ya Bapa. Kami minta ya Bapa, Roh-Mu yang baru ya Bapa mengurapi setiap kami ya Bapa. Biarlah kelegaan, damai sejahtera itu turun ya Bapa atas setiap kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau selalu ada untuk setiap kami, apapun keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.